Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Kita memasuki episode yang ke-109 dengan menyanyikan Hai Mari Berhimpun, Kidung Jemaat 109. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya berhimpun ketika Natal? Apakah kita hanya sembah dan memuji Dia Sang Raja yang baru lahir itu berarti ketika Natal saja? Tentu tidak. Kita menyembah, memuji, menyambut Sang Raja itu setiap waktu, karena Sang Raja itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan sudah kita rasakan sepanjang hari ini. Tentu baik bagi kita untuk menyambut firman-Nya di malam hari ini. Mari kita persiapkan diri dalam doa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami saat ini rindu untuk kembali menyambut firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan menjadi firman hidup di dalam kehidupan kami. Amin. Pada malam hari ini sebuah pertanyaan menjadi tema kita. Paskah yang pertama, siapa yang harus ikut? Kita bicara soal Paskah yang pertama, dan barangkali ada hubungannya dengan Paskah yang kita lakukan setiap ibadah Paskah, ataupun juga perjamuan-perjamuan Paskah. Barangkali kita bisa melihatnya dari sumber pertama pelaksanaan Paskah itu. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 4 kita akan membaca. Ini adalah bagian di mana persiapan-persiapan akhir untuk menuju kelepasan Israel. Demikian firman Tuhan, Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan Paskah yang terakhir yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberikan gambaran kalau yang hadir di sana adalah orang-orang dewasa. Ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka orang-orang dewasa. Demikian pula kalau kita membaca peraturan-peraturan perjamuan Paskah, ya, perjamuan terakhir yang diperingati itu di surat-surat Paulus kita baca. Kita bisa membayangkan pesertanya adalah juga orang-orang dewasa, karena aturan-aturannya aturan-aturan opan untuk orang yang memahami tentang pelaksanaan Paskah atau perjamuan kudus itu, perjamuan Paskah. Bahkan sebuah pelajaran yang pernah saya dapat dulu ya, di awal-awal kuliah di S1 saya di Universitas Kristen Indonesia. Universitas Kristen Surakarta maksud saya, UKS. Nah, di sana diinformasikan, saya dapat informasi bahwa perjamuan kudus itu adalah sebuah ritual rahasia yang hanya boleh diikuti untuk orang-orang yang sudah dianggap lulus. Mengikuti semacam apa? Semacam katekisasi, ya. Pelajaran itu setelah lulus baru dia boleh masuk ritual rahasia itu, yaitu perjamuan kudus. Namun, ketika kita membaca bacaan kita malam hari ini, jelas cikal bakal perjamuan Paskah, perjamuan kudus, cikal bakalnya adalah perjamuan keluarga. Dan juga keluarga terdekat, tetangga, itu cikal bakalnya. Kemudian yang bertanggung jawab atas acara itu adalah kepala keluarga, ataupun kepala keluarga yang menjadi tuan rumah dari acara itu. Mengapa? Karena perjamuan Paskah yang menjadi cikal bakal perjamuan kudus itu
Seluruh anggota keluarga harus mengalaminya, harus mengikutinya. Karena mereka inilah yang nantinya akan mengalami pembebasan. Karena mereka inilah yang nantinya akan mengalami keselamatan. Sehingga masing-masing anggota dari yang dewasa sampai dengan anak-anak, semua harus dipenuhi kebutuhannya. Bagian penghitungan itu cukupkan untuk semua. Kalau berlebih, panggil tetangga yang lain, yang terdekat. Dan tugas orang tua adalah untuk menjelaskan. Ya, ketika ini kan dilakukan terus setiap tahun. Nah, orang tua bertugas, khususnya ayah, bertugas untuk menjelaskan kenapa mereka harus melakukan ritual itu setiap tahunnya. Dan inti pemberitaannya adalah apa? Keselamatan itu diberikan oleh Allah, dan keselamatan itu adalah milik seluruh anggota keluarga. Itulah perjamuan kudus yang pertama, perjamuan Paskah yang pertama. Dan justru GKI, khususnya Sinode Wilayah Jawa Tengah, melihat pentingnya hal ini. Sehingga kemudian disampaikanlah pemahaman awal tentang Paskah yang pertama ini. Betapa sebenarnya kita sudah menganaktirikan anak-anak ketika kita tidak membolehkan mereka untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena sesungguhnya keselamatan itu menjadi milik mereka. Ya, sumbernya di mana? Sumbernya adalah Alkitab, Perjanjian Lama. Nah, kita bisa bayangkan, kalaupun ada perjamuan kudus, perjamuan terakhir di masa Tuhan Yesus, orang-orang dewasa yang mengikutinya, itu tidak berarti bahwa anak-anak kemudian tidak mengikutinya. Hanya aturan-aturan tertentu itu ditetapkan kepada orang tua yang memahami, dan orang tua bertugas untuk memberikan penjelasan. Dan tentu masalah ini belum diterima secara utuh oleh GKI, Sinode Wilayah Jawa Timur, Sinode Wilayah Jawa Barat. Mereka masih mempergumulkannya. Bahkan GKI Jawa Tengah beberapa juga masih mempergumulkannya, termasuk kita, GKI Gelok Indah. Dan puji Tuhan, ketika selama ini anak-anak dilibatkan, tetapi baru dalam batas bukan perjamuan kudus yang umum, tetapi semacam simulasi, itu sesuatu yang sudah cukup baik buat kita. Nah, bagaimana seharusnya praktek liturginya? Kita sedang mempergumulkannya sampai semua bisa memahami inti dari perjamuan kudus ini. Bahwa perjamuan kudus adalah lambang bahwa Allah menyelamatkan manusia. Intinya itu, perjamuan kudus di dalam Tuhan Yesus, Allah menyelamatkan karena karya Kristus melalui tubuh dan darah Kristus yang dibagikan untuk umat manusia. Dan siapa yang seharusnya memiliki keselamatan itu? Semua manusia, kecil, besar, dewasa, muda, tua, muda, anak-anak, semua seharusnya boleh mengalami keselamatan itu dan merayakannya, bersama-sama mengimaninya. Dan tugas orang tua, tugas gereja menjelaskannya kepada anak-anak kita supaya mereka sungguh-sungguh mengalami, merasakan keselamatan itu sejak dari kecil. Tentu tidak bisa dipaksakan pemahaman yang baru ini, karena sesungguhnya pemahaman yang baru ini bukan pemahaman yang sama sekali baru, sudah dimulai sejak Perjanjian Lama. Selamat mempergumulkannya, tapi yang penting tetap terimalah dan yakinlah keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberikan gambaran kepada kami betapa Paskah yang pertama melibatkan seluruh lapisan orang Israel, dewasa, muda, anak-anak, semua terlibat di dalamnya. Dan biarlah inti dari pengajaran ini boleh kami terima, bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan Allah, dan ditujukan untuk seluruh lapisan usia. Terima kasih, ajar kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berhimpun. Kita nyanyikan bait yang ke-6.
kembali esok hari. Sahabat GKI Kedung Ira yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.